Sebelumnya kita kenal-kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Nina dan aku sama partner aku nih. Aku Najwa. Dan di sini kita nggak cuma berdua aja, kita sama teman-teman kita. Ayo kenalan dong. Kenalin, nama aku Rizal. Sebelah aku ini siapa namanya? Aku Axel dari Agribisnis Angkatan 24. Nah, sekarang udah kenal kan? Emangnya di sini kita mau ngomongin tentang apa sih? Apa ya? Jadi di sini kita mau ngomongin tentang kampus tuh kayak gimana sih? Oh ya, kalian boleh sharing dong gimana sih pertama kali pas keterima di UB? Kalau aku sendiri waktu pertama kali keterima di UB seneng ya. Masalahnya ini banyak orang yang pengen, tapi aku udah masuk duluan. Banyak teman aku yang pengen masuk tapi gagal. Iya, sama aku juga senang, apalagi ini kampus yang bener-bener aku impikan dari dulu. Jadi begitu aku tahu kalau aku terima dan masuk UB, wah gila seneng banget. Wah, ini berarti masuk UB-nya penuh perjuangan ya, teman-teman. Iya bener banget, penuh perjuangan. Bela-belain belajar pagi siang malam gitu. Iya. Kan kalian udah berbulan-bulan nih kuliah, pasti rasanya beda banget dong sama pas masih sekolah. Gimana sih first impression kalian waktu pertama kali kuliah di sini? Wah, banyak banget kalau present sendiri ya. Saya kan beda banget sama SMA yang ya tugas-tugas SMA itu kalau dari segi tugas ya. SMA itu cukup pakai buku doang, kita udah bisa nemuin jawabannya. Beda sama di kuliah ini ya. Kalau di kuliah ini lebih luas, nyari sumber jawaban, kita disuruh nyari jurnal apa segala macam itu. Artikel, buku juga bisa. Iya, itu susah banget ya. Iya. Itu yang pertama bikin kaget banget, suruh nyari jurnal-jurnal. Dari artikel pun nggak bisa, dari artikel yang benar-benar udah lama nggak bisa, harus minimal dapat 10 tahun lah, 10 tahun terakhir itu. Oke. Nah, di sini kan kalian ini kan jadi mahasiswa kan masih semester 1 nih. Pasti udah banyak banget nih benefit yang kalian dapatkan dari nyari jurnal tadi atau dari presentasi-presentasi. Kan itu banyak banget tuh benefitnya. Kalau boleh tahu benefitnya apa aja sih? Kalau Benefit. iya, kalau dari aku ya ini bisa ngelatih public speaking kita jadi lebih bagus sih, karena kita dilatih untuk ngomong di depan orang banyak. Dan kalau masalah cari artikel jadi kita bisa gimana ya, lebih sering carinya jadi lebih gampang sih. Iya, benar sih. Benefit yang diterima juga bersama sama Axel banyak banget. Kalau aku sendiri tuh yang berasa banget itu lebih lancar ya ngomong sama orang. Iya. Karena di ini kuliah ini kan kita bukan dipaksa ya, tapi diajarkan buat memberi literasi kepada seseorang kan. Iya. Itu benar-benar ngelatih cara aku ngomong ke orang lain, cara aku ngejelasin ke orang lain itu juga lebih gampang. Iya. Lebih tertata sekarang cara menjelaskan ke orang lain. Jadi public speakingnya semakin bagus nih ya. Ya, semakin terolah. Sebelumnya aku mau nanya nih, tugas pas jadi mahasiswa lebih banyak gak sih dibanding waktu sekolah? Kalau jadi mahasiswa emang lebih banyak sih, tapi tugasnya itu bukan tugas yang menyusahkan juga, karena tujuan dari dua tugas itu kan dari buat melatih kita juga kan, buat untuk nantinya ketika udah lulus mau terjun di masyarakat kan juga lebih gampang kalau dari tugas. Iya. Kalau dibandingin tugas SMA ya, Iya. kalau tugas SMA itu ya terfokus doang gitu pada satu titik. Beda sama tugas kuliah. Tugas kuliah ini benar-benar ini ya, karena dia mencakup banyak hal. Dari diriku sendiri itu benar-benar jadi lebih terbuka pikirannya, jadi lebih luas dari tugas-tugas kuliah. Meskipun awal-awal aku dapat tugas dari kuliah itu sedikit bingung ya, agak kesusahan karena belum terbiasa. Lama-lama mulai mengikuti dan mulai bisa untuk mengikuti kegiatan kuliah yang ada sih. Jadi kan tadi kan Axel bilang kalau tugasnya tuh ada banyak. Terus habis itu tapi sekarang kan kalian udah mulai udah mulai lancar tuh nyari-nyari jurnal gitu-gitu kan. Nah tapi sekarang ini kan lagi numpuk nih tugasnya kan. Nah gimana sih cara bagi waktunya antara ngerjain tugas-tugas terus main ngerjain tugas gitu-gitu? Kalau dari aku sih, kalau ketika ya kita dari siang kuliah terus dikasih tugas, nah ketika malam setelah kita istirahat sore kita istirahat, nah malam kita baru kerjain tugas. Jadi setelah tugas sudah selesai baru kita nongkrong. Jadi kita nongkrong pun nggak ada beban pikiran masalah tugasnya. Nah ya sama. Kalau tugas individu lebih segera diselesaikan ya, karena tugas individu kan
tugas yang dari diri kita untuk diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya itu, kalau saya tuh sering belajar sambil nongkrong. Enak kalau belajar Rame-rame gitu iya, ya. rame-rame. Jadi kita lebih bisa lah berperan bertukar pikiran antar teman atau bagaimana untuk menentukan jawaban-jawaban yang akan kita jawab nanti. Kalau tugas kelompok kan lebih bareng-bareng, tergantung kelompoknya juga, bisanya kapan, waktu longgarnya itu kapan. Jadi kalau tugas kelompok sendiri itu ditentukan sama ketua kelompok. Berbeda dengan tugas individu. Kalau tugas individu sendiri lebih sering ngerjain bareng teman-teman. Wah, jadi bisa dikatakan nih kalian kalau ngerjain tugas tepat banget ya. Iya, alhamdulillah untuk sekarang ini tepat waktu ya, Iya. belum ada keterlambatan. Oke, sejauh ini kalian ada kesulitan nggak sih pas waktu kuliah? Kalau kesulitan banyak ya. Kalau dari aku sendiri kan kebetulan juga anak rantau, terutama tuh di transportasi belum ada. Terus kos aku juga jauh dari kampus. Makanya dari itu aku sedikit kesulitan di transportasi saja sih. Yang lainnya sih enggak. Kalau tugas-tugas yang mungkin awal-awal aja mengalami kesulitan karena belum terbiasa. Untuk sekarang ini udah mulai terbiasa sih untuk tugas-tugas. Kalau aku mirip-mirip sama Rizal, cuman kalau untuk tugas mungkin karena waktu di SMA kita kurang terbiasa ya sama Iya, tugas yang betul. model-modelan harus cari artikel, harus melakukan terjun ke lapangan untuk penelitian itu kalau dulu di SMA belum dapat ya. Iya, belum dapat. Terus begitu udah dapat pertama kali di kuliah itu kaget, juga kesulitan juga kan belum waktu pertama kali, jadi ya sering-sering belajar aja sih biar ntar gampang kerjain tugasnya. Iya, benar. Oke, jadi kan selain sering-sering belajar, kan tadi Rizal juga bilang kalau nggak ada transportasi kan. Nah itu gimana sih cara ngatasinnya? Kalau ngatasinnya sendiri, kalau memang ada teman yang bisa jemput atau barengin, aku lebih milih buat bareng teman ketimbang kalau ngojek kan kita perlu ongkos ya. Sekarang juga udah jadi anak kos, harus pinter-pinter ngatur uang. Kalau ada teman, mau rencana sih mungkin semester depan itu mau bawa motor ke sini, tapi untuk satu semester ini lebih milih dijemput sama teman ketimbang untuk ngojek ya. Terus kalau boleh tahu nih asalnya Axel sama Rizal nih dari mana sih? Kalau aku dari Kediri sini, aku warlock. Kalau aku sendiri dari luar Kediri ya, lebih tepatnya di Jakarta Barat. Wah, anak Jakarta nih ya. Iya, iya nih. Nah, kalian kan bukan dari daerah yang sama nih. Iya. Gimana sih cara kalian menjalin pertemanan? Apalagi dengan bahasa daerah yang berbeda ya. Ada kesulitan tersendiri nggak sih dalam berkomunikasi? Kalau untuk aku sendiri itu awal-awal belum memahami ya, dari kalamaba, dari ini kurang memahami bahasa-bahasa daerah sini. Tapi lama kelamaan mereka ini ngertiin orang-orang yang luar dari Kediri untuk menggunakan bahasa Indonesia kan. Terus untuk mulai sedikit-sedikit juga udah mulai ngerti bahasa-bahasa khasnya Kediri kayak apeh, beyu itu udah mulai paham. Jadi kalau sekarang diajak bahasa Jawa bisa tadi? Iya, bisa lah dikit-dikit. Oke, boleh dong sharing juga sama sobat Daskom. Gimana sih cara kalian membangun relasi nih sama teman-teman baru? Kan apalagi Rizal juga di lingkungan baru. Iya. Terus kalian kan dari zaman sekolah ke kuliah nih, pasti kan beda banget tuh. Nah gimana sih cara kalian membangun relasinya? Kalau dari aku sendiri sih, kalau kan kita di kuliah bukan cuman cari ilmu di akademik aja ya. Kalau dari aku mending ikut join organisasi atau event-event yang berkelompok itu biar kita nambah kenalan, nambah temen. Iya. Otomatis bisa nambah relasi juga. Ya benar. Iya. Buat nambah relasi sendiri, alhamdulillahnya aku cepet banget ya buat Iya. akrab sama orang-orang sini. Terus itu lama kelamaan mengikuti apa yang aku butuhin, teman-teman aku juga ada. Lama-lama relasi itu tumbuh sendiri. Nggak bisa ditentukan relasi itu tumbuhnya dari mana itu nggak bisa ditentukan, tapi terbangun dari diri sendiri ya. Iya. Boleh dong sambil diminum nih minumannya pasti haus Oh dong. iya. Haus deh. Tahu aja ya. Untung peka ya. Kalau kita ini Udah, tahu. udah, dulu. Iya. Seger ya? Iya. Pas banget nih. Seger banget. Iya. Sponsor masuk. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah
udah bahas nih cara membagi waktu antara tugas dan kepentingan pribadi. Terus aku mau pengen tahu juga nih tips dari kalian dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial. Kalau dari aku sih emang tujuan awal kan lebih pentingin akademik daripada sosial, kayak hubungan sosial tuh di nomor 2 kan gitu loh. Dan kalau kita dari akademik misal kita ikut event lomba yang model tersemar kan otomatis juga tetap ketemu teman juga kan, bersosialisasi juga kan. Iya, setuju juga sama Axel karena tujuan awal aku datang di sini kan untuk belajar ya. Tujuanku kan untuk mencari ilmu di sini. Nah, kalau sosial itu lebih mengikuti bidang akademis. Mengikuti arus. Iya, mengikuti arus kita nanti kalau di bidang sosial itu. Bahkan aku nih awal-awal kan belum paham daerah sini ya, karena aku sering mengikuti kegiatan akademis. Lama-lama sosialisasinya itu mulai terbentuk sendiri dan mulai mengikuti orang-orang sini. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, kan Axel kan dari anak organisasi banget nih. Iya, jadi Nah, benefitnya apa sih ikut organisasi di UB ini? Kalau dari aku yang pertama yang jelas kita bisa nambah relasi, bisa kenal lebih banyak orang, lebih banyak temen. Terus yang kedua mungkin ketika di organisasi kita kan ada proker-proker juga ya, itu bisa melatih kita kerja kita dalam kelompok juga bisa. Terus mungkin dalam kalau dunia pertanian sendiri kita bisa lebih tahu ilmu-ilmu dalam bertani karena kita langsung terjun lapangan, terus berwawancara sama petani, ketemu langsung petani, dan kita langsung diajarin langsung sama petaninya cara menanam tuh gimana gitu sih. Oke. Nah, kayaknya ini bakalan jadi last question deh. Kasih tahu sobat Daskom nih, harapan kalian pas kuliah ini apa? Kan kita nih baru semester 1 nih, masih ada beberapa tahun buat jalanin kan. Nah, itu harapan kalian tuh apa sih? Kalau dari Rizal? kalau dari aku sendiri harapan aku ini ya bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, terus pengennya nih harapan aku itu pengen buka usaha nanti kan, buka usaha yang bisa ngebantu masyarakat sekitar. Kan kita jadi punya manfaat lain gitu kan kepada orang lain. Iya. Kalau dari aku sendiri kayak gitu. Kalau dari aku sih ya yang pertama jelas kita lulus tepat waktu itu jelas. Terus yang kedua juga pengen jadi pengusaha apalagi di bidang pertanian ya. Iya. Kalau dari sekarang kan bidang pertanian memang difokusin banget ya dari Pak Presiden ya. Iya. Jadi kalau dari aku sih pengen ngembangin dunia pertanian menjadi lebih baik lagi sih. Iya benar. Berarti ada banyak banget nih benefit jadi anak UB nih ya. Iya. Dari Banyak banget benefitnya ya. masih semester 1 padahal ya kan. Iya. Masih anget-angetnya ya kalau bilangnya. Masih suka nongkrong lah. Iya. Oh ya, kalian nih milih agribisnis karena keinginan sendiri atau karena orang tua nih, kalau boleh tahu? Kalau dari aku sendiri itu kepengenan dari diriku sendiri ya. Itu kan kita dari agribisnis itu tidak hanya mempelajari pertanian ya, juga kita belajar tentang matematika ekonomi, manajemen agribisnis, itu cakup sangat luas ya. Walaupun hanya sekedar ditutupi oleh pertanian. Iya. Itu kan aslinya kan nggak ditutup itu lebih terbuka aja Kayak bisnisnya gak harus pertanian. Iya, jadi lebih terbuka aja gitu. Iya. Kalau aku sendiri juga pilihan aku sendiri untuk kuliah ambil prodi agribisnis karena ya mencakup usaha yang lebih luas, kayak kita belajar cara manajemen suatu usaha, terus misal kita punya jadi usaha terus punya barang, kita cara memasarkannya gimana juga bagus diajarin juga. Iya. Rizal, aku mau nanya nih, kan kamu ini kan anak Jakarta banget nih. Dari kecil di Jakarta. Iya. Kayak pas sampai ke Kediri nih, first impressionnya gimana sih Kediri nih? Panas. Ya itu salah satunya juga ya, agak sedikit panas ya. Ada yang bikin aku tuh kaget banget. Orang sini tuh taat banget sama rambu-rambu lalu lintas. Oh, iya. Jam 1 malam aku keluar, ada satu orang di lampu merah
berhenti. Kanan kiri kosong. Itu benar-benar bikin aku kaget ya. Benar-benar patuh sama rambu-rambu lalu lintas ya. Bahkan jam 1 malam, bayangin aja coba jam 1 malam kanan kiri kosong, terus lampu merah, dia berhenti sendirian. Kalau dilihat mungkin aneh ya kalau bagi aku ya, karena itu kan kosong ya. Tapi itu sifat orang sini tuh benar-benar sangat patuh sama rambu-rambu lalu lintas ya. Terus juga bahasa di sini beda jauh ya. Kadang-kadang ya agak sedikit kesulitan kalau teman-teman itu ngomong dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Itu harus menelaah terlebih dahulu satu persatu katanya. Terus gimana tuh cara menelaahnya itu? Translate Kalau- Google. Iya, kalau awal-awal ya saya sendiri tuh translate kan. Terus lama-lama nanya, walaupun kadang-kadang sedikit dijerumuskan kan. Walaupun sedikit dijerumuskan, tapi sekarang kalau aku kesulitan buat ngertiin bahasa Jawa, langsung tanya ke Axel. Weh. Nah, sering membantu ya ini. Iya, sering membantu. Terus kalau di Jakarta tuh terkenal macetnya ya? Iya, terkenal macet. Ya karena di sana kan padat ya. Beda sama di sini. Di sini kalau jam macet itu pagi sama jam pulang kerja, jam sore itu bukan macet ya, lebih ke padat aja, belum ke macet. Jadi itulah bedanya, berasa banget di sini. Kalau buru-buru juga di sini tuh enak ternyata. Karena nggak macet. Iya. Nih, jadi aku di sini kan juga ada di Bekasi kan. Aku mau nanya dong, tempat di Kediri yang enak buat nugas tuh di mana sih? Kalau aku paling sering ini sih kalau dekat dari kampus ya. Iya. Ada namanya Warung Brother, itu enak banget soalnya dari makanannya, dari minumannya pun budget mahasiswa banget lah. Iya. Ya, Nah. kalau misal kita nugas kan biasanya butuh wifi ya. Iya. Wifi juga kenceng enak. Iya. Terus itu yang model warung. Kalau kita mau cari yang vibes alam-alam gitu ada Hutan Pinus. Wah, enak itu. Di mana tuh Hutan Pinus? Di daerah Semen. Itu naik dekatnya Ragundo. Iya. Jauh nggak sih dari sini? Berapa ya? Sekitar 45 menit lah dari sini. Oh, jauh juga ya. Tapi tempatnya adem, enak ya. Adem enak. Oh iya. Oke. Kediri tuh kan ada ikoniknya tuh, Iya. SLG kan. Iya. Nah, di situ tuh ada event apa aja sih? Tergantung. Kadang kalau misal lagi tahun baru ya, Iya. kadang ada pesta kembang api di situ. Oh. Terus kalau misal ada satu suro, Ya. itu biasa ada yang namanya 1000 barongan. Oh, wih, bagus banget ya ternyata Iya. Kediri ini ya. Jadi Kediri itu tetap membawa kesenian kebudayaan yang dari dulu Iya. tetap dilestarikan gitu. Apalagi Oh, sekarang iya, iya. daerah anak muda kan kadang mereka bodo amat masalah budaya kan. Iya. Tapi di Kediri ini berarti sangat menjaga kebudayaannya ya, Mas Yan ya. Iya. Oke. Rijal sendiri udah pernah ke SLG belum nih? Kalau aku sendiri udah ya ke sana ya. Oh, udah menjelajah ya berarti di Iya, sini? udah menjelajah. Ah. Waktu kapan itu nyoba ke SLG sendiri, ternyata rame banget ya. Naik apa tuh? Naik ini bareng sama teman ada. Oh, bareng sama Iya, bareng sama teman. Kan belum ada transportasi. Oh, iya. Ya kali jalan kan ya mungkin. Karena gitu. Iya. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara nih. Iya. Udah ngobrol-ngobrol terus kan dari tadi. Iya. Keren banget gak sih teman-teman kita ini? Wah, seharusnya keren dong. Kalau nggak keren nggak masuk UB. Makasih ya udah berbagi dari ini sama Sobat Dasko. Oke. Semoga informasi dan pengalaman yang kita bagiin hari ini bermanfaat nih ya buat Sobat Daskom. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi Sobat Daskom. Dadah.